Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di suasana Ramadan seperti ini, ada satu hal yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap orang yang berpuasa. Hal yang dinanti-nantikan itu adalah waktu berbuka puasa. Ini merupakan waktu yang sangat dinanti-nanti. Apalagi bagi anak-anak kita yang mungkin baru belajar melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa. Maka waktu-waktu berbuka ini adalah hal yang memang sangat dirindukannya. Bahkan dia kadang mau bertanya sama kita, "Ayah, ibu, masih lamakah lagi berbuka?" gitu. "Ayah, ibu, sudah jam segini, apakah sudah boleh berbuka?" Seperti itu. Jadi ini memang waktu yang luar biasa. Namun daripada itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuka puasa ini memang merupakan satu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, "Lis-shaimin farhatan." Bagi orang-orang yang berpuasa itu memang ada dua kebahagiaan baginya. Yang pertama, farahuma, kata yafrahuma kata Rasulullah SAW, idza aftara farha. Di saat mereka berbuka puasa, mereka bergembira. Ya. Karena apa? Karena dari mulai imsak sampai waktu maghrib, mereka menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dari syahwatnya, dari yang halal. Mereka menunggu sampai datangnya waktu berbuka puasa. Maka ketika waktu itu tiba, kegembiraan itu pun muncul. Karena apa? Karena dia bisa menikmati hal-hal yang tertahan olehnya asbab daripada puasa yang ia jalankan. Lalu penafsiran daripada idza berbuka ini adalah, yang pertama di saat dia puasa dia berbuka. Yang kedua di saat Idul Fitri. Artinya sebulan penuh dia menjalankan ibadah puasa, lalu hadirlah Idul Fitri, akhirnya dia juga boleh makan dan minum secara sepuas-puasnya atau secara puasnya untuk menikmati apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang halal dan yang baik. Kemudian yang kedua, bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan kebahagiaan idza laqiya rabbahu bisawmi. Ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itu Allah membalas atau memberikan ganjaran dari puasanya. Karena sebagaimana yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusinya mengatakan, berfirman, "Fa innahu li wa ana ajzi bihi." Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan nantinya membalasnya. Maka bagi orang yang berpuasa ini dua kebahagiaan, satu saat dia berbuka dan satu saat dia bertemu dengan Allah dan menerima balasan dari apa yang dia lakukan selama di dunia ini dari puasanya. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di berbuka puasa ini juga ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan agar kita menyegerakannya. Artinya apa? Tentu ketika waktu juga sudah tiba gitu. Jangan waktu belum tiba disegerakan, karena disegerakan jangan. Jadi tetap harus sesuai juga dengan waktu. Ketika memang waktunya sudah tiba, maka kita harus menyegerakan berbuka puasa. Jangan lagi mengerjakan hal-hal yang lain yang memperlambat kita berbuka puasa. Kemudian di dalam berbuka ini Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu berbuka dengan rotbah, yaitu kurma basah. Jadi disunahkan kalau kita punya, ada rezeki bisa beli kurma yang basah, maka itu sunnah. Ketika berbuka itu duluan kita cicipi atau kita makan, kita nikmati. Kalau tidak ada, fa illam takun, kata Rasulullah SAW, bisa dengan tamar. Ya, tamar ini kurma yang kering gitu ya. Jadi kurma yang basah
kemudian kurma kering. Kalaupun tak ada juga, kurma basah nggak ada, kurma kering nggak ada, maka cukup dengan air putih. Artinya apa? Yang penting kita membatalkan itu dulu dengan apa yang pernah dilakukan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam berbuka ini kita dianjurkan untuk membaca doa berbuka puasa, sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dhahabaz zama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ini salah satu doa yang mafhum ya di antara kita semua. Ketika kita meneguk air atau memakan sebuah kurma, selesai itu kita membaca doa ini. Kemudian memang dalam berbuka puasa ini disunahkan kita memang memperbanyak doa gitu. Karena doa orang yang berpuasa ini tidak tertolak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inda yuftar, inda fatarahu. Di saat dia berbuka puasa. Di saat ini bisa sebelum, misalnya 2 menit lagi mau berbuka, dia berada di hidangan, di depan hidangannya, kemudian dia berdoa kepada Allah, di situ juga boleh. Atau setelah dia berbuka, setelah dia baca mungkin doa, dia makan tamar tadi, atau dia makan rutbah tadi, atau dia minum segelas air putih, kemudian dia baca doa zahabaz zoma tadi, kemudian dia berdoa. Bisa doa sebagaimana doa buka puasa yang umumnya juga di kalangan kita. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftaltu birahmatika ya arhamar rahimin, atau doa-doa yang lain ya, karena doa-doa di saat sebelum atau sesudah ini adalah doa yang makbul. Kita juga bisa mendoakan orang tua kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan anak kita, bahkan mendoakan diri kita sendiri gitu, untuk kehidupan dunia dan akhirat yang baik. Maka dari itu kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang harus menjadi catatan kita bagi seorang muazin yang menghandle atau yang mengazankan gitu ya, yang azan gitu ya, maka bagi mereka harus memberikan jeda antara azan dan iqomahnya. Karena apa? Karena di saat puasa ini, kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ahmad, bahwasanya kata Rasulullah SAW, hendaklah para muazin itu memberi jeda antara azan dan iqomat. Supaya apa? Supaya orang-orang yang berpuasa tidak terburu-buru dalam berbuka puasa. Mereka masih sempat menikmati berbuka puasanya dan tidak terburu-buru dalam berbuka puasa. Maka inilah yang harus kita perhatikan dalam menjalankan ibadah puasa, terkhusus dalam berbuka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf atas segala ucapan yang salah. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.